warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar biologi ya. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi enzim dan metabolisme, yang dimana ini nanti ada kaitannya pada sistem metabolisme dari makhluk hidup ataupun tubuh kita dan tumbuhan. Nah, tapi kali ini saya akan menjelaskan mengenai enzim terlebih dahulu, dan untuk metabolisme mungkin saya akan berikan penjelasannya di minggu depan atau materi selanjutnya. Nah, anak-anak kalau belajar tentang enzim itu harus memahami terlebih dahulu dari prinsip si enzim dan definisi enzim sebelum belajar mengenai enzim dan peranan serta metabolisme dari si enzim ini. Nah, untuk apa sih enzim, fungsinya itu apa? Nah, metabolisme ini nanti ada kaitannya enggak? Ketika kita makan seperti apa, nanti diubahnya menjadi apa? Lah, siapa sih yang bekerja untuk menguraikan sebuah energi ya, untuk membuat sebuah energi dari tubuh kita atau mungkin tumbuhan itu seperti apa? Nah, nanti kita akan jelaskan di materi si enzim dan metabolisme ini. Nah, kita sebagai makhluk hidup ya di muka bumi ini memerlukan energi untuk berbagai aktivitas. Nah, seperti tumbuh, berkembang, kemudian bergerak, makan, minum, kemudian ada menanggapi rangsang ya, ketika kita dicubit ada rasa sakit. Nah, itu adalah contoh dari menanggapi rangsang. Kemudian mengeluarkan keringat ya, seperti kita setelah olahraga ya, setelah kita ada di bawah sinar matahari dengan aktivitas yang tinggi, kemudian kita mengeluarkan keringat ya. Kemudian kita bisa mengeluarkan urin dan feses ya, serta berkembang biak. Nah, mereka sebenarnya membutuhkan si enzim ini untuk metabolisme dalam tubuh. Nah, istilah enzim pertama kali itu dikemukakan oleh Kuhne ya, pada tahun 1878, yaitu enzim ya. Jadi ada kata enzim, kata si Wilhelm Kuhne ya, itu adalah enzim, ENZUMH, yang berarti proses ya, yang berarti adalah proses. Nah, si enzim ini dulunya berasal dari bahasa Yunani ya. Kalau kata Wilhelm Kuhne ini berarti proses, yaitu dia sebagai biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Nah, tapi kalau dari Dr. Edward Howell ya, ini beliau mengatakan bahwa si enzim ini adalah sebagai kontraktor. Jadi si enzim ini membawa atau memiliki materi tersebut dan membangun bangunan tubuh. Jadi enzim ini berperan dalam menguraikan nutrisi dalam makanan yang kita makan dalam bentuk yang dicerna. Jadi gambarannya seperti ini, Nak. Sebagus apapun, sebaik-baik apapun makanan yang kita makan, nah, kalau tidak ada si enzim, maka makanan tersebut tidak bisa dicerna dan tidak bisa diserap oleh tubuh. Makanya kalau bisa nih makan itu jangan terlalu banyak makanan olahan atau fast food atau junk food ya, digoreng, dibungkus, apalagi diberikan tambahan bahan adaptif ya, atau bahan-bahan kimia. Nah, enzim sendiri ini juga menguraikan karbohidrat dan protein yang dikandung dalam makanan untuk menjadi glukosa dan asam amino. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk dapat diserap oleh tubuh dengan mudah dan dia diubah menjadi energi yang diperlukan. Jadi kalau ada orang yang setelah makan dia tidak berenergi, lemes ya, udah makan banyak tapi masih aja lemes, maka makanan itu sebenarnya sudah tidak ada energinya lagi ya, mungkin karena banyak pengolahan atau terdapat bahan aditifnya. Jadi semakin makanan itu semakin banyak pengolahan, kemudian semakin banyak campuran zat atau bahan aditifnya atau bahan kimianya, biasanya memang dia tidak bisa mencerna enzim di dalam tubuh kita. Alhasil apa? Alhasil dia hanya menjadi lemak jahat aja yang nanti dia akan menempel pada sel-sel darah dan akan menghambat kerja sel. Nah,
Kalau kalau kalian pernah mendengar kata lipase, laktase, amilase, nah pokoknya akhirnya ada ase-asenya lah. Ya, sebenarnya ini apa sih ya? Kalau kalian mungkin dulu waktu SMP sudah pernah mendengar kata lipase, laktase, amilase, ya. Mungkin kalau anak farmasi pernah banyak mendengar tentang kata-kata ini. Nah, pokoknya ada akhir kata ase. Nah, apakah ini jenis Naruto baru? Ya, ini bukan jenis Naruto baru loh ya, tetapi ini adalah salah satu penamaan dari si enzim ya. Ada enzim lipase, ada enzim laktase, ada enzim amilase ya. Nanti kita akan belajar banyak tentang enzim di dalam tubuh kita. Nah, penamaan enzim ya, penamaan enzim ini sebenarnya sudah internasional ya. Dan penamaan si enzim-enzim ini sudah diatur dan diresmikan oleh Commission on Enzymes of International Union of Biochemistry. Nah, dia di sana telah menyetujui secara internasional tentang penamaan si enzim tersebut. Nah, kalau saya mengatakan bahwa enzim merupakan katalisator yang dia sifatnya nggak berubah atau dia tidak bekerja secara spontan, ya. Jadi dia ada pendampingnya di sana ya. Si enzim ini ada pendampingnya yang membantu bekerja seperti itu. Selain itu, si enzim juga merupakan zat yang mempercepat aktivitas dan perubahan zat kimia lainnya. Kemudian selanjutnya si enzim ini punya susunan ya. Susunan enzim itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada apoenzim dan juga gugus prostetik. Nah, itu adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Jadi kalau si apoenzim ini tersusunnya dari protein, sedangkan untuk gugus prostetik dia tersusun dari non-protein. Nah, berdasarkan bahan penyusun gugus prostetik ini sebenarnya terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada koenzim ya. Koenzim ini dia tersusun dari bahan organik ya. Kalau si apoenzim tadi itu dia tersusun atas protein, sedangkan gugus prostetik dia tersusun non protein. Jadi bukan protein yang menyusun pada gugusnya ya. Nah, yang pertama ada koenzim. Koenzim ini tersusun dari bahan organik ya. Tugasnya dia memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya ya. Contohnya ada FADH atau biasa kita sebut ya, ada plavin adenin dinukleotida. Kemudian ada NADH. NADH ini adalah nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen dan juga vitamin B. Nah, sebenarnya fungsi dari FADH dan NADH pada enzim ini apa sih? Nah, kira-kira fungsinya apa? Nah, fungsi dari si FADH dan NADH ini adalah yang pertama adalah membantu ya dalam reaksi transfer elektron dalam proses pernafasan sel. Jadi pada saat siklus pernafasan sel itu sebenarnya ada yang membantu enzimnya ya, ada yang membantu dan dia juga dibantu oleh FADH dan NADH ini. Nah, kemudian yang kedua fungsi dari si FADH dan NADH dia adalah berperan dalam pembentukan dan sintesis ATP. Nanti kita akan jelaskan pada sistem metabolisme, ada siklus Krebs, kemudian nanti di sana ada ATP, jumlah ATP ada berapa, kemudian banyak sekali ya. Kemudian nanti si fungsi FADH ini juga meningkatkan energi pada sel ya. Kemudian yang keempat, dia sebagai substrat enzim yang menambah maupun mengurangi gugus fungsi pada protein. Nah, itu pada koenzim. Nah, setelah itu yang kedua ada kofaktor ya, tersusun dari bahan anorganik ya. Jadi kalau si kofaktor ini ada contohnya ya, ada klor dan kalsium yang mengoptimalkan enzim petialin ya, bukan pliatin tapi petialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Mungkin kalian bisa baca di slide ya bahwa si kalsium dan klor ini dia mengoptimalkan si kerja enzim pada enzim petialin. Nah, kira-kira enzim petialin ini apa sih? Nah, si enzim petialin adalah sama dengan enzim amilase yang dimana
dia berproses ya, dapat mensintesis di bagian mulut ya, pada saat kita mengunyah makanan ya, terutama karbohidrat. Kemudian dia memecahkan karbohidrat atau mensintesis karbohidrat rantai panjang seperti amilum dan dekstrin ya. Dia akan kemudian menguraikan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi karbohidrat diubah menjadi karbohidrat yang lebih sederhana untuk dijadikan glukosa sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Setelah itu si enzim ini juga punya sifat ya. Si enzim ini punya sifat. Nah, yang pertama, sifat si enzim ini dia merupakan biokatalisator. Yang kedua, si enzim ini bekerja secara spesifik. Yang ketiga, si kerja enzim ini bersifat bolak-balik atau reversible ya. Kemudian yang terakhir ini si enzim menyerupai sebuah protein atau mirip lah dengan si protein ya, karena memang si enzim itu mendominasi penyusunnya adalah si protein. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Enzim sebagai biokatalisator, nah, hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya ya. Makanya si enzim ini bisa digunakan dan membantu pemecahan dari glukosa menjadi karbohidrat menjadi glukosa, kemudian glukosa menjadi sumber energi. Nah, mungkin kalau di tumbuhan ya, dari fotosintesis kemudian nanti karbohidrat diubah menjadi pati ya, pati itu nanti akan diubah menjadi sebuah energi ya. Itu termasuk si enzim sebagai biokatalisator. Nah, kemudian yang kedua adalah bekerja secara spesifik. Nah, mungkin kalau kalian nggak asing kali ya tentang gembok sama kunci ya. Kalian tahu kan pastinya gembok dan kunci ya. Kalau kalian nggak paham tentang gembok sama kunci, lampu sama piting lah aja lah. Piting namanya apa ya, piting lampu yang hitam-hitam yang buat nancepin si lampu, kalau kalian nggak paham tentang gembok sama kunci. Nah, maksudnya bekerja secara spesifik ya. Coba kalian buka halaman 156. Nah, di situ ada gambar 6.1 ya, mekanisme kerja enzim, teori kunci gembok atau lock and key ya. Nah, terdapat dua teori ya mengenai mekanisme kerja enzim itu ya. Yang pertama ada teori kunci gembok atau lock and key ya, ini bekerja secara spesifik. Nah, di mana bagian permukaan sisi aktif enzim ini bersifat statis dan cenderung kaku ya. Kalau di slide saya ini sudah ada ya, substratnya mana, kemudian aktif site-nya mana, enzimnya mana. Nah, ketika kunci dan gembok ya, kunci dan gembok tidak sesuai, maka dia tidak bisa digunakan, atau mungkin kuncinya tidak sesuai dengan gemboknya, itu tidak bisa digunakan. Nah, kemudian yang ketiga ini bersifat bolak-balik atau reversible ya. Lah, yang ketiga ini dia bersifat bolak-balik ya. Jadi si enzim ini bekerja menguraikan suatu senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, atau menyusun substrat sederhana menjadi penyusun kompleks. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya ya, si enzim ini dapat melakukan reaksi dua arah dari substrat menjadi produk ya, atau produk menjadi substrat. Misal nih, biar enak ya. Kan dari tadi kita ke manusia, sekarang ke tumbuhan. Nah, pada proses fotosintesis, oke, kalian pasti tahu ya yang namanya proses fotosintesis ya. Dia itu pasti akan menghasilkan glukosa dalam tumbuhan. Apabila glukosa yang dihasilkan dalam jumlah banyak, maka si glukosa tersebut diubah dan disimpan dalam bentuk pati. Nah, pada saat diperlukan, nah misalkan nih dalam tumbuhan si pati ini disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, setelah disimpan menjadi suatu cadangan makanan, dia diubah kembali menjadi glukosa. Untuk apa? Untuk sumber energi pada si tumbuhan. Ingat ya, tumbuhan itu bisa berkembang dan tumbuh, berkembang biak ya. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kalau contoh dari manusia
Nah, contoh dari manusia ini sama halnya dengan lemak. Lemak baik loh ya, bukan lemak jahat. Jadi kalau lemak baik itu kalau kita makan makanan karbohidrat, kemudian dia diubah menjadi karbohidrat lebih yang sederhana menggunakan enzim amilase ya di mulut dan di usus, di lambung. Nah, setelah itu dia akan menjadi glukosa ya. Karbohidrat sederhana itu tadi glukosa. Glukosa itu akan dipecah menjadi dua ya, untuk sumber energi dan juga cadangan makanan berupa lemak. Lah, kalau lemak ini bisa digunakan dengan baik, maka dia akan menjadi energi bagi tubuh. Lah, tapi kalau si lemak ini tidak bisa kita gunakan dengan baik, maka dia akan jadi lemak jahat. Dia akan kembali ke darah dan tertimbun di situ, dia sebagai penghambat pada kerja sel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mirip dengan protein. Nah, si enzim ini juga mirip dengan protein. Dia ini bekerjanya pada suhu optimum ya, tidak boleh maksimal dan tidak boleh terlalu minimum. Kemudian kinerjanya menurun dalam kondisi asam kuat atau basa kuat. Jadi memang nggak boleh berlebihan. Jadi ketika si enzim ini bekerja pada asam yang kuat ya dan basa yang kuat ya, mungkin lebih dari 7 atau kurang sekali dari 7, tidak stabil, biasanya dia kerjanya menurun si enzim ini. Kemudian yang ketiga, kinerjanya menurun pada pelarut organik ya, tadi sudah saya jelaskan organik. Kemudian terdenaturasi pada suhu panas. Nah, kira-kira terdenaturasi itu apaan sih? Terdenaturasi ini adalah kelebihan suhu yang dapat memecahkan gugus-gugus protein yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau misalkan nih kita minum susu UHT atau mungkin kita minum susu yang direbus dengan suhu yang sangat panas atau mungkin suhu yang sangat dingin sekali. Nah, sebenarnya protein yang ada di dalam susu itu sebenarnya gugus-gugus proteinnya sudah terpecahkan. Jadi kembali ke tubuh kita itu juga tidak maksimal. Jadi seharusnya dia membuat kalsium bagi tulang kita, tetapi karena si gugus protein dalam susu itu terdenaturasi, maka dia kerjanya juga tidak akan maksimal pada tulang kita. Sama dengan halnya dengan yang lain, misalkan tempe ya, tempe juga seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah dipengaruhi oleh aktivator atau pemicu ya, inhibitor atau penghambat dan konsentrasi substrat. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa tadi ada susunan dari enzim, teori yang mengemukakan si enzim, kemudian apoenzim, kemudian gugus prostetik, ada koenzim, ada kofaktor ya. Kemudian juga sudah saya sedikit jelaskan tentang materi enzim secara umum, gambarannya seperti apa, kemudian teorinya ya, teori Locke and Key ya. Kemudian kita akan bahas tentang fungsi ya, karena apa, kalau kita hanya belajar yang tadi saya sampaikan tentang enzim rasanya nggak afdol ya, karena fungsi ini sangat penting diketahui oleh bagi tubuh kita ya. Belajar yang paling efektif itu bisa kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita belajar tentang enzim yang ada kaitannya dengan sistem metabolisme dalam tubuh, yang dimana setiap kegiatan dan aktivitas kita, keseharian kita, bahkan tidur pun itu semuanya membutuhkan enzim ya, semuanya membutuhkan enzim. Jadi kita harus tahu fungsi si enzim, dan apa yang kita belajar tentang enzim ini bisa kembali ke tubuh kita ya, ke diri kita ya. Jadi nggak asal makan, nggak asal lahap, nggak asal enak udah makan aja, nggak seperti itu. Jadi kita harus memahami tubuh kita itu perlu yang baik juga ya, jangan cuma dikasih asupan yang memang di situ sangat merugikan bagi sistem kekebalan si tubuh. Nah, yang pertama, si fungsi enzim ini berperan dalam mengurangi nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi pada manusia. Nah, jadi tadi sudah saya katakan ya, bahwa sebagus apapun yang kita makan, sebaik apapun yang kita makan, kalau makanan itu tidak ada enzimnya, itu nggak akan guna ke tubuh kita gitu ya. Makanya kalau bisa, ya tadi yang saya katakan ya, jangan makan makanan olahan atau junk food atau fast food ya. Mungkin kalau dijual-jual banyak sekali ya. Kemudian digoreng, dibungkus, ya dikemas, kemudian ada tambahan bahan adaptifnya atau mungkin bahan kimia ya. Nah, itu seperti itu sangat menghambat penguraian nutrisi ya.
Jadi kalau bisa makan makanan yang ada nutrisi yang dimana si enzim ini bisa bekerja ya. Ingat loh teori lock and key. Jadi si enzim ini nggak bisa bekerja kalau nggak ada substrat yang cocok ya, nggak ada substrat yang cocok. Percuma kamu makan lahap-lahap tapi di situ tidak ada sumber energi, enzim kamu akan istirahat lama ya, itu nggak akan berguna di tubuh kita gitu. Nah kemudian fungsi enzim yang kedua ini, enzim membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh ya. Jadi fungsi sel-sel imun terbentuk oleh enzim yang terdapat dalam sel imun tersebut. Sehingga kalau enzim imun menjadi aktif, maka kekebalan tubuh juga akan meningkat ya. Seperti pernah saya membaca sebuah artikel ya dari si Zelnatur Killer ya, dia membuat lubang di membran sel kanker dengan enzim pengurai disebut perforin ya, perforin. Kemudian beliau itu melalui lubang tersebut si enzim mengurai protein ya. Nah protein ini disebut dengan granzim ya, namanya granzim. Nah si granzim itu dikeluarkan dan meleburkan sel kanker. Jadi kalau orang konsumsi enzim dalam jumlah yang cukup, maka tubuh mendapatkan kekebalan tubuh yang diperlukan. Jadi sederhananya si enzim ini juga meningkatkan atau dapat meningkatkan fungsi dari kekebalan tubuh ya. Dari apa sih sebenarnya? Dari makanan. Makanya kan di era pandemik seperti ini ya, COVID-19 seperti ini, kita kan disuruh stay at home, kemudian berjemur ya, inilah itulah, kemudian makan makanan yang bergizi, makan makanan yang teratur. Tetapi kalau makanan teratur itu tidak bernutrisi, ini juga sama aja dengan kamu merusak kekebalan tubuh. Jadi yang dimaksud kamu menjaga makanan itu makanan yang dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, yang dimana si enzim ini bisa bekerja dan kembali ke tubuh sebagai sumber energi. Itu yang dimaksud ya. Jadi si enzim ini juga dapat digunakan untuk mengantarkan O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Nah jadi si enzim yang terdapat pada sel darah merah itu dapat menyatukan oksigen ke hemoglobin atau Hb ya. Nah si sel darah ini lalu mengantarkannya ke sel ya. Jadi ketika O2 dihasilkan kemudian diantarkan ke sel, hemoglobin menjadi kosong dan enzim itu terdapat dalam sel darah merah menyatukan karbon dioksida. Nah karbon dioksida ini dia akan menuju ke hemoglobin, kemudian mengirimkannya melalui jalur darah dan akhirnya mengirimkan ke paru-paru melalui jantung. Nah seperti itu. Dulu kan sudah saya juga jelaskan ya tentang peredaran darah pada jantung ya melalui paru-paru, di mana dia yang keluar untuk tubuh dan untuk paru-paru. Nah ini sudah saya jelaskan di awal dulu pada saat bab 2 kalau nggak salah ya. Nah kemudian nggak cuma itu ya fungsi dari si enzim ini, ada pengurai zat peracun ya, ada alkohol, kemudian pengurai dari obat-obatan dan ampas makanan pun itu diurai oleh si enzim ya. Betapa hebatnya, subhanallah, betapa hebatnya si enzim ini bekerja secara spesifik ya. Tuh. Nah, si enzim ini berfungsi sebagai pengurai zat peracun ya. Ya mungkin makanan-makanan yang sudah tidak ada enzimnya lagi itu biasanya makanan olahan, makanan siap saji, junk food ya, fast food, atau mungkin digoreng yang terlalu lama, digoreng berulang kali. Nah ini jadi permasalahan saat ini gitu loh. Permasalahan pada manusia milenial zaman sekarang ini sebagian besar itu disebabkan oleh tingginya asupan makanan hewani ya, maksudnya makanan hewani itu makanan daging-dagingan ya, tanpa ada aktivitas yang cukup dan makanan-makanan yang mengandung sedikit sekali enzim itu isinya hanya mendominasi zat aditif lah ya. Jadi ketika tubuh menyerap makanan-makanan seperti itu, enzim dalam tubuh itu akan habis. Apalagi nih makanan yang ditanam dengan pupuk kimia atau pestisida. Tahu ya kalau kalian menanam tanaman yang kemudian diberikan pupuk pestisida ya, dia akan menyebabkan kekurangan enzim ya. Kan dulu juga pernah saya jelaskan pada ekosistem kalau nggak salah ya.
saya sudah mengajari tentang pembuatan pupuk. Lah kalau bisa nih orang tua kalau lagi nanam di rumah itu jangan disemprot pakai pestisida. Silahkan pakai pupuk organik yang bisa kita bikin dan gak ribet. Udah kita nyapu, kemudian kotoran dari dedaunan itu kita tumpuk di situ atau kita bakar, kemudian abunya untuk jadi pupuk. Lah itu sudah jadi pupuk organik ya gitu. Terus sebagai contohnya ya, atau mungkin kalian kubur aja di situ, kemudian itu nanti akan menjadi pupuk organik juga, nanti akan kembali lagi menjadi tanah seperti itu. Nah, selain itu ada lagi juga ya, selain dari pupuk kimia atau pestisida ini yang akan menyebabkan kekurangan enzim, selanjutnya ada keletihan, kemudian ada stres ya, kekurangan waktu istirahat itu juga bisa mengurangi enzim dalam tubuh kita. Stres dapat menguras enzim, baper-baperan itu juga menguras enzim ya. Saya juga pernah ngebaca nih ya, seorang profesor di Amerika Serikat itu dia pernah mengatakan bahwa enzim ini adalah pendukung nutrisi. Nah, karena dia pendukung nutrisi, ketika seorang menggunakan pupuk kimia ya atau pestisida pada tanaman, maka si tanaman itu akan kita makan bisa menguras enzim hingga habis. Kemudian makanan itu berat dicerna oleh tubuh karena si enzim ya, enzim itu sudah tidak ada. Nah, jadi seperti itu pengertian dari si enzim ya. Kiranya penjelasan dari saya itu bisa dimengerti oleh anak-anak semua, dan selebihnya ya saya harap juga untuk materi enzim ini memang bisa kalian terapkan, apalagi pada saat terjadi pandemik seperti ini yang seharusnya kalian harus di rumah saja, kemudian harus berolahraga, kemudian juga kalian harus aktivitas ya, jangan cuma diem tok ya. Karena kalau kalian diem tanpa aktivitas setelah makan, maka makanan itu juga dicerna tanpa enzim yang sesuai dengan substratnya ya. Maka janganlah kalian sekali mengistirahatkan enzim sampai enzim itu bosen ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau sampai kalian istirahatkan ya, dia akan capek sendiri gitu, dia tidak mau bekerja dalam tubuh kamu. Nah seperti itu. Jadi harapan saya si enzim ini bisa jadi pembelajaran buat kalian, dimana kalian harus memakan makanan yang sehat dan juga jangan suka makan makanan yang olahan atau siap saji ya, itu tolong dikurangi, apalagi kalau kalian itu adalah anak-anak kesehatan. Dan materi enzim ini adalah sebagai dasar ya, sebagai dasar kalian untuk memahami tentang kesehatan ya, selebihnya tentang ilmu gizi. Nah seperti itu. Jadi silahkan dipelajari dan juga silahkan dipahami ya, silahkan kembalikan ilmunya ke dalam tubuh kalian. Maksudnya itu bukan ilmunya terus ditaruh di otak kalian atau mungkin di bukunya dipukul-pukul di kepala gitu, enggak ya. Tapi ilmu ini bisa kalian gunakan, kalian kembalikan, kalian terapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya kalian nanti hidup lebih baik ya, makan makanan yang lebih sehat gitu. Tetap di rumah dan jaga kesehatan, jangan lupa olahraga ya. Kemudian semangat terus belajar dan jangan sampai ketinggalan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, mungkin di minggu depan kita akan membahas tentang metabolisme ya. Setelah nanti selesai dari bab enzim dan metabolisme, nanti saya akan mengadakan ulangan ya. Saya akan mengadakan ulangan secara online ya. Kita masih ada 1-2 bab lagi lah yang harus kita selesaikan sebelum puas ya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik, dan saya akan membuka pertanyaan seperti biasa. Kalau kalian ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan mata pelajaran, silahkan nanti bisa menghubungi saya atau mungkin di private comment ya, itu nggak apa-apa. Dan untuk tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya itu memang sudah saya nilai, tetapi memang belum saya kembalikan ke kalian. Itu sudah saya nilai semua, tinggal saya kembalikan ke kalian. Jadi nanti kalian bisa melihat nilai yang sudah saya kembalikan kepada kalian. Gitu. Sampai ketemu di minggu depan dengan mata pelajaran online dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.